Salam, selamat pagi, salam sehat. Buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Maret 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana tutu paserep roham, Ibana huhut mangarana piho, Ibana muse mangalehon homangan manna, naso tinadam hian, manang tinada ni akka opum, asaibana pabotohon tuho, dada holan sagu-sagu, hanguluan ni jolma, mangolu do tahe jolmai, sian ganup hata nakaruar, sian pamangan ni Jahuba. Demikian firman Tuhan. Kebaikan Allah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, semakin jauh kaki kita melangkah, semakin banyak yang kita alami. Inilah yang terjadi bagi bangsa Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Beragam pengalaman yang mereka lalui. Ada pengalaman yang manis, ada pula pengalaman yang pahit. Terkadang Tuhan membiarkan mereka untuk mengalami kepahitan, agar bangsa itu sadar dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan dapat berbuat dan memberi segalanya bagi umatnya. Perjalanan selama di padang gurun adalah kehendak Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel berjalan melintasi padang gurun selama 40 tahun dengan maksud untuk mengetahui apakah yang ada dalam hati mereka, yakni apakah mereka berpegang pada perintahnya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, perjalanan hidup bangsa Israel selama di padang gurun, Tuhan mengingatkan mereka bahwa manusia hidup oleh karena firman-Nya. Bangsa itu tidak akan bertahan hidup selama di padang gurun dengan mengandalkan apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki ternyata tidak sanggup untuk memberikan mereka hidup dan bahagia. Tuhan membiarkan bangsa itu lapar, dan Tuhan membiarkan mereka makan manna,
makanan yang tidak dikenal dan yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Tujuan Allah agar bangsa itu sadar dan mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya hanya dengan perkataannya. Melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka manusia itu akan hidup. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, banyak orang mengira bahwa hidup didasarkan apa yang dia miliki. Kalau mereka memperoleh cukup banyak uang dan dapat membeli sesuatu yang memuaskan hatinya, mereka berpikir bahwa hidupnya telah baik. Namun, hal-hal tersebut tidak akan bertahan lama. Suatu saat, hal-hal itu dapat meninggalkan kita. Atau sesuatu saat, hal-hal yang kita miliki itu tidak dapat membuat kita untuk bertahan hidup. Kehidupan yang sebenarnya berasal dari komitmen total kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan firman yang berasal dari Dia. Hidup menurut firman Tuhan, maka kita akan dicukupkan dan dipuaskan. Tuhan dapat memberi sesuatu kepada kita yang tidak dapat kita peroleh dari dunia ini. Tuhan dapat mencukupkan hidup kita seperti mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dengan demikian, hanya Tuhan Allah yang dapat memberi kita hidup dan memuaskan kita. Tetaplah hidup bersama Tuhan Allah di dalam Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Rendahkanlah hati kami di hadapan-Mu agar kami sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada kami. Untuk itu, tuntunlah kami agar kami hidup menurut firman-Mu. Berkatilah kami dan segala aktivitas kami satu hari ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.